Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD untuk video weekly atau analisa weekly. Ya, kemudian kita juga akan bahas mulai dari weekly movement atau weekly candle. Lalu kita akan teruskan membahas mengenai DXY dan juga kita membahas mengenai OI, COT dan juga news potensial untuk 1 minggu ke depan gitu teman-teman. Oke, pertama di sini kita lihat dulu. Yang pertama itu kita mau bahas mengenai OI data ya di sini ya. Nah, untuk OI data ini sendiri kalau kita lihat memang sehari ini untuk yang paling tebal itu ada di 2350 ya. Di sini kalau kita lihat yang 2350, kemudian ada lagi di 2365. Ya, ini kita tandain dulu nih, biar enak. Ntar 2350 terus 365 di sini. Nah, ini untuk yang today DTE gitu, atau 2 hari untuk menuju ke expire atau today to expire gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lagi ada di 2350, kemudian ada di 2365, lalu ada di 2395 sampai 2400 gitu teman-teman. Nah, ini adalah data-data di mana bagian call-nya ya cukup tebal. Lalu kemudian untuk yang bagian P atau put money ya paling tebal itu ada di pertama itu di 2275, lalu ada di 2290 ya, kemudian ada di 2300 dan juga 2305 gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini kan kalau kita lihat ya dari harga gold ini itu kan closing di 2338 gitu teman-teman ya, poin 050 gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari OI dan data yang ada berarti kan resisten terdekat dia itu ada di 2340 ya, di sini 2340 ini jadi area resisten terdekat dia, dan juga support terdekat dia itu ada di 2335 gitu di sini. Memang kalau kita lihat memang untuk kedua area ini adalah average ya, dimana mulai dari range harga 2345 ya sampai 2310 ya di sini. Ini adalah area konsolidasi dari si gold itu sendiri gitu. Dimana kalau kita lihat untuk kedua order ini tuh imbang-imbang gitu ya, setiap zonanya berbeda dengan zona 2350, 2305 sampai 2400 gitu teman-teman. Lalu 2305 ya sampai 2275. Itu kan memang fluktuatif ya, sedangkan kalau untuk yang 2345 ya sampai 2310 itu cenderung stabil gitu, terutama di harga 2320 sampai 2345 gitu. Nah, ini adalah area konsolidasi untuk si gold itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat memang kemarin itu ya gold ini sempat nyentuh di 350, kemudian dia turun lagi dan closing di 2338, walaupun dia sempat turun lagi ke 2319-an atau mendekati 2320 ini gitu teman-teman. Oke, jadi ini kalau dari OI data ya target dia naik begitu dia bisa break dari 350 adalah di 2365 ya, kemudian bisa ke level harga 2395 gitu. Tapi kalau di bawah ya 2320 ya, 2320 berarti ini kita hapus dulu biar enak ya. Nah, di bawah 2320 ya di sini berarti target dia itu ada di level harga 2305 sampai 2300 ya kan, atau terendahnya itu bisa ke 22275 ya di sini 2275 gitu teman-teman. Lalu untuk yang medium range-nya penurunannya itu ada di 2290 gitu teman-teman. Oke, itu kalau kita lihat dari OI data gitu. Oke, dari OI data udah clear ya. Nah, sekarang lanjut lagi kita mau ke COT. Nah, COT ini sebenarnya cuma untuk patokan aja gitu teman-teman, karena dia masuk ke dalam kategori lagging indikator. Kalau dari COT data ini ya, ini kita lihat bahwa untuk bagian longnya ya di sini untuk long position yaitu ada di surplus 6490, sedangkan untuk shortnya itu adalah di minus di 913 gitu. Tandanya kalau kita lihat memang overall untuk pergerakan si gold ini masih bullish, dan dimana kalau kita lihat mulai dari tanggal report dari tanggal 12 bulan kemarin ya, atau 12 bulan 3 di 2024 menunjukkan bahwa buyernya ini ya masih cukup kuat untuk si gold itu sendiri, dan positif ya untuk si market komoditas gold ini sendiri.
Nah ini kalau kita lihat ya dari COT yang ada, sedangkan untuk saat ini memang momentum sell-nya itu belum dapat gitu, atau belum ada sama sekali gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita mau bahas untuk news 1 minggu ke depan. Berhubung ya untuk bulan April ini cuma sampai tanggal 30 ya di sini, berarti kan untuk hari Rabu, Kamis, Jumat yaitu sudah masuk ke bulan yang baru atau bulan 5 ya, bulan Mei gitu teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat memang pasti ada yang namanya NFP untuk minggu ini gitu ya. Kalau kita lihat lagi nih, ya ada NFP nih gitu. Nah, kemudian untuk news pertama itu di tanggal 30 April ya, di akhir bulan, di hari Selasa ini, tepatnya itu di jam 20.45 dan juga di 21.00 gitu teman-teman. Ini ada Chicago PMI ya kan, kemudian ada CB Consumer Confidence ya. Ini kalau kita lihat memang untuk yang Chicago belum ada forecast, tapi kalau untuk CB Consumer ini ada dari 104 ke 104.7 ke 104.5 gitu. Nah, ini efeknya apa? Efeknya adalah negatif untuk DXY. Kemudian di hari Rabu, nah ini tanggal 1 Mei, ya ini pertama ada ADP employment ya, non-farm employment biasa ya. Kalau memang mau ada NFP pasti untuk setiap hari Rabunya itu ada ADP gitu teman-teman. Nah, ini di jam 19.15 gitu untuk newsnya. Nah, kalau kita lihat memang yang pertama itu previousnya itu dari 184 ke 180. Nah, ini negatif untuk DXY. Kemudian ada lagi di jam 20.45 ya, itu ada S&P Global US Manufacturing PMI ya kan. Ini jam 20.45 nih gitu. Ini kalau kita lihat memang belum ada perubahan dari 49,9 dan masih sama gitu. Nah, kalau kemudian di jam 21.00 ya di sini atau jam 9 malam itu ada ISM Manufacturing PMI dan juga set price di sini gitu. Ini belum ada forecastnya juga untuk keduanya, tapi untuk yang PMI ini ada dari 50.3 ke 50.0 gitu. Ini adalah negatif gitu kalau kita lihat dari forecastnya. Nah, kemudian ada George Job Opening ya. George Job Opening juga sebenarnya kalau kita lihat ya, antara ADP sama George Job Opening ini sepaket gitu. Sepaket sampai nanti di jobless claim ya kan, sampai ke NFP gitu teman-teman, dan juga unemployment rate ya sama pendapatan rata-rata per jam. Nah, ini adalah komponen-komponen NFP yang perlu kita perhatikan gitu ya, mulai dari ADP, job opening ya kan, initial jobless claim ya kan, kemudian ada dari unemployment rate, juga dari pendapatan per jam gitu. Nah, nanti yang paling utama yang harus kita perhatikan itu adalah di hari Kamis ya. Hari Kamis ini tanggal 2 Mei itu ada FOMC statement, kemudian ada Fed interest rate decision ya, atau penentuan suku bunga ya, kemudian ada FOMC press conference ya, kemudian ada di habis itu baru initial jobless claim. Nah, untuk FOMC statement ini itu di jam 1 subuh ya, atau satu subuh dini hari, itu sampai jam 1.30 atau jam 2 subuh, setengah 2 subuh gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kita mesti tahu dulu nih ya apa yang akan diomongin ya, dan apakah suku bunga ini akan dipangkas atau tidak. Tapi kalau dari isu-isu gosip yang ada, memang kalau kita lihat itu belum akan dipangkas atau belum akan diturunin oleh si Fed itu sendiri gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, seperti yang kita posting di channel Telegram ya, Jurnal Trading ID ya, bahwasannya untuk hasil ya report dari PCI kemarin aja meningkat gitu. Kemudian hasil CPI, PPI juga meningkat untuk 2 bulan berturut-turut gitu. Jadi potensinya sih kalau kita lihat Fed ini belum akan atau belum bisa ya menurunkan suku bunga itu sendiri gitu teman-teman, karena untuk report ya dari keuangannya juga masih meningkat, terutama di tingkat inflasi. Jadi kalau misalkan dia turunin suku bunganya ya di bulan ini, maka inflasinya itu akan semakin membesar kembali gitu, dan itu akan jauh ya dari target si Fed itu sendiri. Ya, sebenarnya seperti yang kita tahu ya, dari statement FOMC bulan kemarin ya, atau 2-3 bulan yang lalu, itu juga Fed akan bilang itu selama 5 pertemuan berturut-turut dia belum akan menurunkan atau memangkas suku bunga gitu ya. Ditambah lagi statement FOMC yang kemarin, bulan kemarin gitu ya, dia memperkuat bahwa
dia belum bisa memangkas suku bunga dalam waktu dekat ini gitu. Tapi kalau misalnya mempertahankan suku bunga di ambang batas yang maksimal dalam jangka waktu yang panjang, itu juga akan berakibat fatal atau berbahaya untuk kondisi keuangan Amerika itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya dia agak bingung kalau kita lihat ya, dia masih menanti-nanti terutama dari hasil report keuangan yang memang akan direport di minggu ini, itu terutama yang akan dinantikan juga oleh si Fed itu sendiri gitu ya. Jadi intinya overall kalau kita lihat memang Fed ini tuh belum bisa ya, atau belum akan memangkas ya, memotong suku bunga untuk pertemuan kali ini gitu teman-teman. Oke, kemudian yang di jam 19.30 ya, ini ada initial jobless claim ya. Ini kalau kita lihat dari 207 ke 208 ya, memang ada sedikit kenaikan ya, sekitar 0,7 ke 0,8. Nah ini berakibatnya apa? Berakibatnya adalah negatif untuk DXY gitu. Nah kemudian di tanggal 3 ya, hari Jumat, ini ada pendapatan rata-rata per jam ya, kemudian ada NFP, nah kemudian ada unemployment rate gitu, tingkat pengangguran gitu. Ini di jam 19.30 atau setengah 8 malam semua gitu. Nah ini 0,3 ini dari 303 ke 210 ya, ini ada negatif ya, pengurangan. Lalu untuk unemployment rate di sini dari 3,8 ke 3,8, ini masih imbang gitu ya. Nah kemudian di jam 20.45 ya, 20.45 ini adalah S&P Global Service PMI, ini masih stagnan. Lalu di jam 9 malam ya, ini ada ISM Manufacturing ya, sama yang ISM Non Manufacturing PMI sama price gitu ya. Jadi gitu untuk nanti ya, mungkin kalau kita lihat ya, untuk saat ini kita butuh data aktualnya gitu sebelum data aktual dirilis ya. Untuk data forecast ini masih sebagai apa ya, kayak data sementara gitu, data sementara yang akan digantikan ketika data aktual itu dirilis gitu. Jadi let's see nanti bagaimana ya. Saran saya sih memang untuk minggu ini kita tradingnya itu agak safety dulu ya gitu. Kenapa? Karena memang cukup banyak laporan keuangan yang memang akan dirilis pada minggu ini, terutama di FOMC statement dan NFP nanti gitu teman-teman ya. Jadi memang trade safe dulu untuk minggu ini ya. Nanti setelah liris data CPI sama PPI untuk bulan ini, baru kita boleh agak apa ya, leluasa lagi kalau mau trading gitu teman-teman ya. Itu sih hanya saran aja sih gitu, sisanya terserah kalian mau gimana. Yaitu kalau kalian memang merasa oh iya kalian adalah trader yang memang mengutamakan news, maka ini adalah kesempatan kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian baru terjun ke dunia trading ya, lebih baik kita trade safe aja atau less trade aja dulu sampai memang benar-benar punya konfirmasi yang cocok atau yang bagus, baru kita masuk ke dalam pasar itu sendiri. Oke, nah gitu aja. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas mengenai chart ya. Oke, di sini pertama kita mau bahas dulu dari segi DXY atau indeks dolar ini sendiri gitu. Kalau dari DXY kita misalkan lihat dari daily gitu kan. Nah, untuk daily sendiri memang susunannya adalah dia sedang downtrend teman-teman ya. Di sini dia sedang downtrend, membentuk channeling harga turun untuk si DXY-nya. Tapi ini kalau kita lihat dari harga downtrend ini sebenarnya bukan benar-benar yang tren pembalikan arah harga ya gitu ya. Tapi ini seperti membentuk pola ya. Kalau misalkan dia bisa break dari pola ini, maka akan terbentuk yang namanya bullish flag gitu ya. Ini kan tongkatnya. Nah ini flagnya. Nanti kalau dia tembus lagi nih dari 106 ya, maka akan membentuk tongkat baru yang nantinya akan membentuk pola bullish flag pattern gitu untuk time frame daily dari si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Yang mengingat kalau kita lihat nih ya, 3 candle daily DXY ini cukup kuat ya kenaikannya gitu. Nah ini memang potensinya masih sangat besar kalau memang dia ingin membentuk bullish flag pattern gitu. Nah kemudian kita lihat lagi nih ya, untuk support saat ini ya, untuk support saat ini yang benar-benar kalau kita anggap kuat itu ada di level harga ya. Kalau untuk DXY itu di 150.013 sampai 104.73 gitu. Ini adalah area support yang cukup kuat untuk DXY. Kenapa? Karena ini adalah area support breakout ya dari daily-nya si DXY itu sendiri. Yang artinya selama saat ini ya, support ini ya di 105.25 itu adalah support minor gitu, bukan support utamanya gitu teman-teman.
Nah, kemudian untuk resisten DXY yang saat ini menentukan ya pergerakan dia apakah dia akan terjadi bullish flag atau tidak adalah di level harga kurang lebih 106.14 gitu di area sini. Nah, di sini 106.14 sampai 106.07 gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan next candle-nya dia bisa closing di atas resisten ini, artinya dia sudah breakout nih gitu, dan ada potensi untuk kita kembali ke level harga di sini ke 106.38 sampai 106.31 gitu teman-teman. Nantinya ini akan membentuk atau mulai ya membentuk pola bullish flag gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih begitu dia retest ke sini dan dia bertahan di atas ini ya, maka dia bisa lanjut lagi membentuk pola bullish flag yang sesungguhnya gitu teman-teman. Karena untuk konfirmasi yang benar-benar valid ya dari si bullish flag ini adalah ketika dia bisa break dari 106.31 sampai 106.38 ini gitu. Oke, jadi itu dari DXY. Jadi masih ada potensi bullish flag terjadi. Nah, cuma kan ini saat ini lagi resisten nih gitu kan. Selama dia belum bisa closing di atas resisten ini, dia akan turun lagi, retest ke area support dia di sini nih. Nah, ini support dia di 105.92 sampai 105.85 gitu. Ini support zone dia gitu. Support zone daily, nanti support zone kedua itu di sini. Itu di 105.68 sampai 105.61 gitu. Support zone terakhir itu di sini. Ini berdekatan atau berpas-pasan dengan area channeling downtrendnya dia sebagai support level. Itu di 105.40 sampai 105.36 gitu. Oke, itu dari DXY. Jadi untuk 4 hours saat ini memang masih downtrend, channeling harga turun. Ya, tapi jika memang dia bisa closing di atas ini, maka tadi yang saya katakan potensi bullish flag itu terjadi gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya, itu untuk DXY itu sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk support ya, support selanjutnya itu ada di level 105.25. Ini support terendah dari DXY. Jadi begitu dia bisa break sini, maka dia akan retest kembali ke area support terkuat dia di 105.013 gitu. Oke, ya jadi itu adalah analisa atau pandangan saya untuk si DXY itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk gold atau XAUUSD. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, ada baiknya kita coba lihat dulu sedikit ya, di sini kita agak flashback dulu. Ini kan kalau kita lihat dari NFP ya, NFP-nya ini kan memang kurang bagus ya untuk DXY. Kemudian dari ADP juga kurang bagus untuk DXY ya kan. Kemudian kalau job to opening belum ada, dan ini untuk jobless claim juga kurang bagus. Jadi memang kalau kita lihat hasil dari data tenaga kerja ini juga kurang bagus untuk si DXY itu sendiri gitu. Ya nantinya berarti untuk saat ini kalau kita lihat dari hasil data forecast ya, DXY ini masih belum bisa ngebreak nih ya. Masih belum bisa ngebreak dari area resisten dia gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia belum bisa ngebreak, berarti dia akan lanjut turun lagi ya, ngikutin pola ini lagi nih, ngikutin pola channeling harga turun dia yang nantinya dia bisa retest kembali ke level harga 105.40 sampai 105.36 gitu ya. Karena kalau kita lihat dari data saat ini memang masih belum cukup mendukung dari si DXY ini untuk naik gitu ya. Tapi let's see nanti bagaimana hasil dari forecast ya ke data aktualnya gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, sekarang kita mau bahas dari weekly dulu untuk XAUUSD atau gold ini. Nah, untuk gold ini sendiri atau XAUUSD memang kalau kita lihat di sini untuk candle weekly ya, setelah mulai dari minggu 18 Maret ya sampai saat ini, untuk sampai 22 April atau akhir bulan nih ya kan, dia baru ada satu candle merah gitu. Dan ini memang adalah ciri-ciri bearish flag gitu. Bearish engulfing gitu. Kenapa disebut bearish engulfing? Ini karena posisinya adalah candle hijau ya berhasil dimakan oleh candle merah gitu. Jadi body candle merah ini melahap si body candle hijau, walaupun memang ini bukanlah bearish engulfing yang sempurna. Kenapa? Karena masih ada sumbu ya di bawah sini nih ya, masih ada sumbu yang belum berhasil dimakan secara utuh oleh body si candle merahnya itu sendiri. Tapi ini memang bisa disebut sebagai bearish engulfing gitu teman-teman. Ya, memang kalau kita lihat di sini ya untuk daily-nya. Nah, untuk daily sendiri dia membentuk area resisten gitu. Resistennya di mana? Di sini. Nah, ini resistance zone dari si daily-nya dia itu sendiri.
resistance zone ini berawal dari level harga 2338 ya, 0.05 sampai 2352 gitu ya. Ini adalah resisten zona ya, daily. Nah ini kalau kita lihat memang selama dia belum bisa ngebreak dari sini, ini kan dia udah 2 kali nih, 1, 2 ya, udah 2 kali nih. Selama gold ini belum bisa ngebreak dari area sini ya, maka gold itu masih ada potensi untuk turun kembali untuk retest ke area sini, bagian order blocknya dia dari daily itu sendiri, yaitu kurang lebih di level harga 2306 ya sampai 2279.4 gitu teman-teman ya. Ini adalah zonanya dia. Berarti untuk saat ini jadi resistance daily ya gitu. Jadi kalian jangan heran kenapa sih ini range-nya kayak gede banget gitu ya, karena ini adalah resistance daily gitu. Jadi range-nya itu cukup besar gitu, atau cukup lebar gitu teman-teman. Nanti untuk entry tetap kita akan pindahin time frame kecil ya untuk ngambil entry supaya lebih presisi gitu. Kan nggak mungkin juga kalau kita entry di 2338 terus SL-nya di 2360 gitu kan ya. Ini hanya diperuntukkan kalau misalkan kalian misalkan kayak oh iya mau nih entry gitu, tapi mau main long term aja gitu kan, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan kalian intraday atau scalping ya itu nggak cocok sih untuk main begini gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian lebih seneng swing ya, maka ini adalah sesuatu yang memang bisa kalian entry ya untuk masuk ke dalam pasar itu sendiri selama ada konfirmasi yang bagus gitu. Nah ini kalau kita lihat memang kalau dari 4 hours ya 4 hours di sini ya, ini masih belum di breakout oleh si gold itu sendiri, dan bahkan di daily-nya pun masih belum breakout nih gitu. Berarti untuk daily-nya ini agar bisa melanjutkan kenaikan lagi ke atas, dia perlu untuk break dari 2352.30 ya di sini. Jadi break di atas ini ya kan, baru dia lanjut lagi untuk retest ke 2370 sampai 2375 gitu teman-teman. Yang artinya di bawah 2325 di sini ya, 2352 di bawah sini itu dia akan ada potensi lebih besar untuk turun ke bawah lagi untuk si gold itu sendiri kalau kita lihat dari daily-nya. Berarti untuk main levelnya saat ini di daily-nya itu ada di sini. Nah, di area sini 2338 sampai 2352 gitu. Oke, kemudian untuk resist support terkuat masih di sini ya, supportnya ya gitu. Oke, dua support terkuat masih sampai 2379 ya. Dan di sini ada di level harga 2305 gitu. Oke, kemudian ini untuk daily ya, daily clear ya. Kalau kita lihat juga daily juga ada bearish engulfing ini satu gitu. Bearish engulfing ya, ini juga masih cukup kuat untuk candlenya. Di sini membentuk mother candle. Dan kalau kita lihat juga kalau misalkan dia berhasil break dari 2352 lanjut naik, itu dia akan retest ke sini. Itu di 2375 ya sampai 2380-an. Nah, ini bisa jadi area selling point kita juga nantinya gitu. Oke, nanti kita mungkin cari selling point ya, begitu dia bisa break ke 52, kita cari selling point di 75 sampai 80, itu di time frame kayak di 1 jam atau 30 menit nantinya gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, untuk daily ini sudah clear ya kan. Tapi daily ini artinya bukan dia jadi downtrend ya, tapi ini baru koreksi sesaat aja gitu. Kalau dia benar-benar mau downtrend seperti yang kita katakan pada video weekly sebelumnya atau minggu kemarin, itu dia harus bisa dulu break dari 2152 ya di sini. Kalau dia bisa break level ini baru dikatakan menjadi downtrend gitu teman-teman. Selama di atas ini ya struktur harga itu masih naik gitu. Oke, lanjut lagi untuk kita bahas ke bagian intraday. Berarti kalau untuk intraday ya, untuk saat ini berarti selama dia belum bisa break dari level 2329 sampai 2335, itu kita masih jadikan ini sebagai area buy point kita gitu. Buy point 1 ya. Terus untuk buy point yang kedua di mana, Bang? Nah, untuk buy point kedua itu kita bisa coba lihat di sini dulu ya, di 2324, 2321. Dan buy point ketiga itu ada di sini gitu, di 2316, 2312 gitu. Lalu ini buy point keempat itu ada di 2304 sampai 2300 gitu teman-teman. Nah kemudian kalau untuk sell point yang pertama ya, sell point yang pertama itu
itu ada di level harga 2340 2344 ya. Sell point pertama, sell point kedua di 2349 sampai 2352. Lalu sell point ketiga itu ada di sini gitu. Oh, jelek angka 3-nya. Ya, nggak bisa guys. Ya pokoknya inilah, ini nomor 3 gitu ya. Nah, lumayan. Nah, ini untuk yang nomor 3-nya itu di 2359 2364 gitu. Ya, sell pointnya gitu. Nah, kemudian berarti untuk main level ini kita juga jangan cuma berfokus jadi buy point gitu. Catatan tambahan, begitu harga bisa break ya di bawah 2329 ya, begitu dia bisa break di bawah ini bisa kita jadikan sebagai sell point juga gitu ya. Dia bertahan di sini ya kan, terus dia retest lagi, ada konfirmasi, kita bisa masuk sell. Stop lossnya di atas 334 ya kan, targetnya di mana, di sini 2324 2321, atau bahkan kalau kita dapat jackpot kita bisa ke 2316 sampai 2312 ya. Itu teman di atau targetnya itu di bawah support ya, area ini gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi main level ini ya kita usahakan untuk nggak cuma satu pandangan hanya untuk fokus buy ya, tapi selama memang tekanannya bagus ya untuk selling point dan memang kita dapat konfirmasi dari market, kita boleh sell di area main level ini, karena main level ini juga bisa jadi area liquidity swap dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke, nah memang secara intraday ya untuk gold ini masih tergolong uptrend kalau memang kita mulai intraday trendnya dia gitu. Ya, ini masih uptrend mulai dari level 290-an ya sampai si 2352 ini gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih ya kan, kita tarik garis begini, nah ini masih area uptrendnya dari si gold itu sendiri gitu ya kan gitu. Makanya kalau memang kita mau selling point yang memang lebih aman ya, kita harus tunggu dulu ya untuk main level ini di breakout ke bawah lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita dapat sell dari area 2 sama 3 ya kan, tadi ini area 2, ini area 3 ya kan. Nah, ini kalau kita mau hold untuk jangka panjang, kita tunggu dulu ini sampai breakout ya ke bawah, baru kita bisa hold. Tapi selama ini belum breakout ke bawah, maka kita cuma bisa hold sampai di area sini aja gitu. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua. Kemudian untuk bagian di 30 menit juga sama ya, belum ada banyak perubahan, karena memang untuk 30 menit ini biasanya saya pakai ketika memang pergantian sesi gitu teman-teman. Pergantian sesi yaitu sesi London ke sesi Amerika gitu. Ya, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua, atau diskusi mingguan kita untuk gold ya ataupun DXY 1 minggu ke depan ini. Terima kasih yang bagus sudah nonton, dan ingat ya, mungkin ada pandangan saya yang berbeda dengan pandangan kalian gitu di dalam video ini, dan itu kalian boleh paparkan di kolom komentar ya, karena perbedaan pandang ini sangat wajar gitu. Kenapa? Karena setiap trader itu ya, perlu saya ingatkan, setiap trader itu pasti punya pandangannya masing-masing ya. Mungkin saya lihatnya sekarang adalah uptrend gitu untuk intraday, cuma di sisi lain ya mungkin kalian melihat suatu pattern lagi di mana pattern itu bisa dimanfaatkan untuk jadi tren yang lainnya, misalkan downtrend atau sebagainya ya kan gitu teman-teman. Jadi ya usahakan kalau misalkan ada perbedaan pandangan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar, kita bisa diskusikan di sana, dan juga nantinya bisa membantu saya juga gitu untuk menambah pandangan-pandangan lain di dalam gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.